harus pakai ilmu yang mana nih gitu ya. Terapannya sujok aja banyak itu Kang. Ada bisa pakai magnet, bisa pakai warna, bisa pakai tulis, kan nggak mikir duluan. Tapi ketika saat itu tek, langsung kepikir dan langsung dikerjakan itu, nah itu yang saya melihatnya yaitu dari Allah gitu Kang. Tapi ini Mm-mm. pengalaman saya Kang, sebetulnya dalam hal treatment ya pengobatan, Ya, Allah itu maha berkehendak Kang. ya itu kan Allah pastikan maha itu. berkehendak kepada siapapun memberikan apapun yang memang Allah kehendaki gitu. Terkadang kita itu menganggap kita hebat, sebenarnya enggak, kita itu enggak hebat, enggak ada hebatnya kita itu kan. Semuanya itu justru dari Allah kan gitu. Jadi ketika kita bahkan katakanlah kita nggak tahu ilmunya gitu kan. Ya, Kemudian ada istilahnya itu kalau bahasanya sujok itu insting, naluri gitu. Jadi kadang kita melakukan treatment itu kayak ada yang bimbing gitu loh Kang. Termasuk ya ya, ya. visual dan yang lain sebagainya gitu. Bahkan ketika kita belum tahu ilmunya itu bisa jadi ya ya kuasanya Allah gitu. Dan Allah punya berhak untuk memberikannya kepada siapapun gitu. Nah, Siapapun, itu betul. yang ya kalau kita mau katakanlah ya tadi ya ada yang bilang apa ya bid'ah atau apapun gitu ya. Ya Allah alam, tapi yang jelas bahwa kita yakin apa yang kita lakukan itu ya bisa jadi itu Allah bimbing gitu. Contoh misalnya semalam itu saya pergi ke rumah bapak mertua di Jakarta, Kang. Habis dari Tangerang itu saya mampir ke Cempaka Putih di Jakarta. Jadi pas ketemu bapak, kebetulan bapak ini dari kamar mandi gitu ya, lagi mandi malam-malam, terus saya ada di lantai 2 gitu, lagi lihat bola itu semifinal antara Vietnam sama Thailand. Nah, ketika dia naik, saya mau salim, itu kaki kanannya itu apa ya, bengkak gitu ya si lututnya dan dia ngerasa kesakitan. Jadi naik tangga itu kesakitan gitu. Nah, saya walau alam ya, nggak mikir gitu. Istilahnya nggak mikir ini harus apa diagnosanya, tonifikasinya apa gitu enggak. Saya langsung tahu-tahu saya pijat di kaki jari kaki yang jari tengahnya itu cuman pijat biasa aja, itu ngerasa kesakitannya luar biasa tuh Kang. Saya coba twist aja gitu ya, putar twist gitu kan. Nggak nyampe 5 menit lah, nggak nyampe 10 menit atau 5 menit gitu ya. Saya coba lakukan twist di jari saja itu jari kakinya tuh. Terus saya Mm, minta untuk ditekuk gitu ya si si kakinya itu sebelah kanan lututnya. tuh. Lututnya ditekuk. Yang tadinya ngerasa kesakitan tuh udah mulai apa ya? Udah mulai ringan gitu kan. Ya, Sampai dia ease ya. pas saya mau langsung mau pulang ya ke Bogor itu dia nganter sampai ke bawah turun lagi gitu dan saya ngelihatnya nggak ini gitu nggak kesakitan gitu ketika turun. Jadi yang saya yakin itu gitu Kang. Kadang kita itu melakukan treatment gitu, walaupun ya kita belajar itu ikhtiar gitu kan. Kita belajar ilmu apapun itu ikhtiar gitu. Tetapi kadang ketika kita dihadapkan dengan pasien gitu ya, katakanlah ilmu kita banyak, apalagi ilmunya Kang Nopian ya. Ada akupuntur, ada Masya Allah. sujok, ada yang lain gitu. Kan nggak mikir dulu nih, ini harus pakai ilmu yang mana nih gitu ya. Terapannya sujok aja banyak itu Kang. Ada bisa pakai magnet, bisa pakai warna, bisa pakai tulis, kan nggak mikir duluan. Tapi ketika saat itu tek, langsung kepikir dan langsung dikerjakan itu, nah itu yang saya melihatnya yaitu dari Allah gitu Kang. Nah, jadi Ya, apapun metodenya, apapun caranya, apapun ilmunya, saya melihat itu bagian dari ikhtiar kita untuk tolabul ilmi gitu.
Kemudian ketika misalnya kita dihadapkan dengan pasien dan pasien itu rilis ya, sembuh, hakikatnya yang menyembuhkan ya Allah Subhanahu wa taala gitu. Bener gak Kang? Jadi betul. Ya, dengan cara apapun, bahkan Hatta dengan satu botol air minum air putih Kang. Itu kalau di Sujok tuh dikupas sainsnya seperti apa gitu. Jadi ada orang datang gitu kan, cuma dikasih air putih aja, kok bisa sembuh gitu. Karena energinya itu dengan yang di atas tuh udah nyambung Kang. Sehingga energi dulu yang di atas nyambung, connect, ke sampingnya itu ngalir, flow, energinya flow gitu. Itu yang saya pahami Kang. Jadi saya melihatnya mau dengan cara apapun sah-sah saja gitu. Dan kita mestinya memang tidak saling bid'ah gitu ya, ataupun salah, tidak sesuai dengan sunnah apapun lah gitu ya. Bahwa itu semuanya ilmu Allah gitu. Nah, bener nggak Kang? Menurut Kang Novian? Betul. Kalau pengalaman saya ngelihatnya gitu. Iya, betul. Karena pada prinsipnya kan sebenarnya kalau kita bicara kan kaidah menuntut ilmu, kaidah mempelajari ilmu kesehatan kan berpatokan pada tiga hal yang saya sampaikan ke Angga. Itu yang pertama, ilmu kesehatan tersebut memang tidak menggunakan bahan-bahan yang haram. Kemudian yang kedua, ilmu pengobatan tersebut tidak menggunakan ritual-ritual yang berbau syirik. Yang ketiga adalah ilmu pengobatan tersebut sudah ada scientific-nya, pokoknya sudah ada uji klinisnya, sudah ada penelitiannya, jurnal-jurnal, dan kita coba sediakan. Kita kan coba komodir, bahkan tadi juga ada yang share, Bu Intan itu di-share di grup kan tentang di grup ya. Ya, evidence base untuk kondisi chest pain kondisi dada, gangguan pada dada, area dada. Itu kan juga upaya itu sudah kita lakukan, dan kita coba mengakomodir pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang memang membutuhkan informasi tentang itu. Pun kalau memang ternyata memang butuh sumber yang lebih valid, yang memang lebih luas jangkauannya, cakupannya, bisa di www.isa.com atau tadi Sujok Global yang kemarin Pak Angga bilang. Artinya kita sudah berusaha mengakomodir orang untuk mencari tahu apa sih Sujok, kemudian bagaimana metodenya, sumber-sumber keilmuannya gimana sih gitu. Kalaupun ada sesuatu yang memang dicurigai, berbau hal-hal yang memang tidak sejalan dengan syariat Islam, maka ya kita bisa tinggalkan yang itu. Kita bisa ambil yang memang sisi lain yang memang kita anggap masih sah, masih bisa digunakan gitu. Kan tinggal memilah aja, kita kan dikasih akal untuk memilah. Kalau kita disadorkan dua hal, yang satunya haram, satunya halal, maka kita pilih yang halal. Gitu. Satunya halal, satunya subhat, nggak jelas kondisinya tengah-tengah, maka kita pilih yang halal. Maka kita kan dikasih akal untuk itu. Ketika semua dipukul rata menjadi haram, semua menjadi bid'ah, semua, maka nggak selesai gitu. Itu kadang-kadang kita agak sulit menjelaskan. Maka kita fokus saja ke depan terus, untuk terus berkembang, belajar.